kita percaya di saat kita memberdayakan orang lain, yang sebenarnya maju itu bukan kita aja, tapi mereka juga gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Jumpa lagi dengan Kak Ros dalam edisi Malapak, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sesaat lagi Kak Ros akan mautalamak dengan salah seorang pemuda Kabupaten Tanah Datar, merupakan pemuda yang pekerja keras, bertanggung jawab, juga berkarakter, dan pastinya memiliki komunikasi yang baik dengan segudang prestasinya. Tapi sebelum itu Kak Ros mengajak dulu buat Dunsanak Parekraf dimanapun berada untuk selalu setia mendukung kami dalam mempromosikan dan memajukan pariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat, tentunya dengan subscribe, like, share, and comment channel YouTube-nya Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Dunsanak Parekraf, pemuda ini adalah Muhammad Hussein, merupakan pendiri yayasan atau founder Sumatera Volunteer, benar ya? Sumatera Volunteer. Dan baru-baru ini Hussein juga tergabung dalam sebuah tim 8 pariwisata, yang mana mereka adalah kumpulan dari pionir-pionir pariwisata yang dibentuk oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat ya, yang juga merupakan gebrakan dari Kepala Dinas Bapak Nofrial, yang mana mereka juga sudah berbuat untuk memajukan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat pastinya. Dan di samping itu, Hussein juga memiliki segudang prestasi, baik itu di tingkat provinsi sampai ke nasional. Benar begitu, Hussein? Benar. Dan di samping itu, Hussein juga memiliki segudang prestasi, dan baru-baru ini, tepatnya di tahun 2019, Hussein juga pernah menjuarai pemuda pelopor di bidang pendidikan di tingkat provinsi ya. Dan kemudian dilanjutkan ke tingkat nasional sampai ke menjadi pemuda pelopornya di bidang pendidikan. Begitu ya. Hussein, bisa berbagi dong bersama kita dan Dunsanak Parekraf di rumah yang menyaksikan tayang ini, kilas balik tentang Hussein ini kayaknya menarik sekali nih untuk kita dengarkan. Oke, makasih Kak. Jadi nama lengkap saya Muhammad Hussein. Saya biasa dipanggil Hussein. Saya lahir di Limekaum, Tanah Datar, tepatnya itu 29 tahun yang lalu. Jadi sekarang masih 29 tahun. Dan saat ini saya sibuk dan berkegiatan melalui Yayasan Sumatera Volunteer, yayasan yang memang kita dirikan dari tahun 2014. Nah, terus juga di yayasan ini sendiri kita punya 3 program. Nah, kita sibuknya di sana 3 program ini, yaitu program pertama pendidikan bahasa Inggris. Jadi kita ngajar bahasa Inggris untuk anak-anak yang ada di pedesaan, dan itu gratis. Terus yang program kita kedua itu ada pendidikan lingkungan. Nah, untuk program pendidikan lingkungan ini kita bagi jadi 2 hal juga. Pertama ada yang dalam bentuk edukasi, dan yang kedua dalam bentuk aksi. Nah, program kita yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk pemberdayaan masyarakat ini baru kita masuk ke pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM. Jadi 3 program ini yang kita jalankan di yayasan, dan juga di saat yang sama saya juga baru dipercaya oleh teman-teman di kampung, di Kampuang, untuk menjadi Ketua Lembaga Unsur Kepemudaan Nagari. Jadi kegiatan bisa dibilang sibuk di yayasan dan ya sibuk di masyarakat juga. Di Nagari ya? Seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang melatar belakangi Hussein dan kawan-kawan untuk tergerak membentuk suatu yayasan Sumatera Volunteer yang tadi itu? Iya Kak. Jadi memang saya tamat SMA itu di Pariangan atau di Tanah Datar ini. Selepas dari sana, kebetulan keluarga pindah ke Jakarta dan saya ikut keluarga. Singkat ceritanya sampai saya tinggal di Bali dan sempat terlibat di beberapa kegiatan sosial juga. Di Bali? Iya, di Bali. Dan habis itu kita sempat ke NTT juga. Dan dalam perjalanan itu kayak ngasih pertanyaan ke sayanya, kamu udah ngelakuin sesuatu atau udah mulai coba, dan untuk kampung gimana? Mungkin kayak gitu dulu. Jadi baru 2014 saya putusin pulang, cuman 4 hari waktu itu, cuma pengen 4 hari pulang dari Bali ke sini. Pulang dari Bali? Ngeliat dulu dah
apa nih yang kira-kira bisa saya lakuin. Oke, itu di tahun berapa itu? Itu 2014. Dan singkat ceritanya, kayaknya saya mesti ngelakuin sesuatu yang sesuai dengan basic saya atau apa yang saya ketahui, dan salah satunya itu adalah bahasa Inggris. Nah, sampai akhirnya saya coba lakuin namanya perjalanan 1000 hari. Jadi memang itu dihitung gitu, hari ke 300, hari 301 ngapain, itu ada 1000 hari itu berapa? Itu 3 tahun lebih. Oke, 3 tahun lebih. Nah, jadi karena udah banyak lembaran kalender yang disilang-silang gitu ya. Jadi filosofinya sederhana aja, kayak misalkan nih umur saya di dunia ini cuma sampai 60 tahun, kayaknya cukup fair kalau misalnya saya kasih 1000 hari yang saya punya untuk coba ngelakuin untuk orang lain. Dan sepanjang perjalanan itu, di hari ke-999 udah kepikiran tuh, wah besok udah kayak 1000. Nah, saya mesti balik ke Bali lagi nih, mesti kerja lagi segala macam. Tapi ngelihat anak-anak udah rame yang ikut dalam kegiatan kita, dan banyak juga anak muda yang ikut serta berpartisipasi. Sayang nih kalau ini cuma sampai segini aja. Jadi saya anggap kayaknya udah jalan hidup. Akhirnya baru 2017 itu saya resmikan kegiatan tadi menjadi sebuah wadah, yaitu yayasan. Akhirnya kita urus akta notarisnya sampai SK Kemenkumhamnya. Dan baru dari sana baru kita susun manajemen programnya kayak gimana. Dan 2017 itu baru kita coba lebih serius lagi gitu. 2017. Oke. Dan ya kalau ditanya apa sih yang menjadi motivasi, ya karena saya dulu waktu kecil itu kita berasal dari keluarga nggak mampu. Jadi untuk bahasa Inggris, saya memang bahasa Inggris itu belajar otodidak. Saya cuma belajar di sekolah, dan orang tua nggak bisa support untuk tempat les atau untuk yang lain. Nah, jadi di saat momen saya di Bali itu kayak ngeliat anak-anak itu kayak ngeliat saya kecil gitu. Nah, dulu mungkin waktu kecil itu pengen ada yang bantu, tapi nggak ada, dan ya saya pengen jadi orang yang Husein kecil impikan dulu gitu. Berarti itu dapat inspirasinya itu dari Bali ya? Terpikirkan untuk berbuat seperti ini. Iya benar. Itu setelah keluar itu dah. Untuk di Yayasan Sumatera Volunteer itu yang tergabung dalam kepengurusannya itu ngambilnya dari mana? Itu rekrutan anggotanya. Iya, kalau untuk kepengurusan yayasan itu mulai dari teman-teman dekat, memang yang teman-teman yang menurut saya sepemikiran. Nah, terus kalau untuk penggerak lainnya kita ada rekrutmen untuk relawan. Nah, jadi kalau relawan itu kita bagi juga, ada pertama relawan lokal. Jadi relawan lokal ini anak-anak muda yang mau mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya, yang mayoritas itu berasal dari Batu Sangkar atau tanah datar. Ada juga beberapa teman-teman yang memang datang dari Jakarta, dari beberapa daerah di Indonesia. Dan yang kedua itu relawan luar negeri. Nah, untuk relawan luar negeri ini banyak berasal dari teman-teman saya waktu masih di Bali dulu, atau dari teman dari teman. Kalau misalnya mereka mau ke Indonesia dan mau ke Bali, paling nanti singgah ke Sumatera tempat saya, mungkin dari sana. Nah, terus juga di luar relawan, kita juga bikin program di yayasan, tapi ini program eksternal untuk mahasiswa magang. Jadi sebelum pandemi ini, kita kerjasama dengan 3 kampus di Belanda. Jadi mereka yang ngirimkan mahasiswanya magang di yayasan. Untuk durasi magang itu sendiri 1 bulan minimal, maksimal itu 6 bulan. Nah, terus di luar relawan lokal, termasuk juga dengan mahasiswa magang, kita juga coba sekarang baru mulai nih, kita kerjasama dengan kampus di Indonesia, salah satunya itu ada dari UNRI, dan ini baru 2 minggu programnya. Tapi sudah ada ya? Sudah terlaksana ya? Sudah. Dan ya saya bisa bilang orang-orang yang menggerakkan yayasan ini lebih dari 95% itu anak muda. Itu umurnya di bawah 30 semua gitu. Anak muda yang bersemangat gitu. Benar-benar. Nah untuk yayasan tadi kan yang dikumpulin itu anak-anak buat diajarin. Nah, apakah itu mereka cuma mendapatkan ilmu bahasa Inggris atau mungkin ada ilmu yang lain yang untuk dibagikan? Oh iya Kak. Jadi kebetulan waktu saya diminta untuk ikut seleksi pemuda pelopor, kebetulan kan yang menjadi mungkin poin plus dari saya dibandingkan yang lain waktu itu, kita menciptakan metode kita sendiri. Artinya kita menciptakan kurikulum kita sendiri gitu. Jadi anak-anak yang belajar dengan kita, mungkin programnya bahasa Inggris, tapi mereka dapetnya itu bukan bahasa Inggrisnya aja, tapi di sana ada pendidikan karakter juga, terus juga misalkan
gimana si anak ini lebih antusias, lebih merasa fun untuk ikut program kita coba pakai media pembelajaran lainnya. Contoh, apakah melalui visual, audio visual. Nanti adik-adik itu bahkan kita kasih kamera ke mereka nih. Nah, kalian mau belajar ambil foto gimana? Nah, diajarin juga. Terus kalau misalkan untuk operasional Microsoft Word misalkan, nah itu juga diajarin. Artinya memang kita di yayasan ini kita coba untuk menjadi wadah gitu loh. Jadi kadang ada juga Kak, kayak anak-anak itu di luar bahasa Inggris mereka hobi gambar misalkan. Nah, kita coba juga mereka belajar menggambar, tapi di dalamnya ada bahasa Inggrisnya gitu. Oke. Karena diarahkan juga sesuai dengan keinginan mereka. Gitu betul Kak. Karena memang kalau kita di metode kita pakai itu namanya grassroots education atau pendidikan akar rumput. Nah, sama dalam program bahasa Inggris kita punya 4 lokasi program. Di 5 kaum, di Pariangan ini, terus ada di Ayange, Sepulukoto, dan di Lumindai, Sawalunto. Nah, masing-masing lokasi program ini memiliki materi pembelajaran yang berbeda. Nah, walaupun anak yang diajar itu usianya sama. Nah, kenapa berbeda? Karena kita ingin mengajar anak-anak yang di masing-masing lokasi itu sesuai dengan kebutuhan mereka sehari-hari gitu loh. Jadi bahasa Inggris yang diajarkan tadi itu lebih aplikatif juga gitu loh. Jadi udah bisa langsung dipraktekkan sama mereka. Praktis ya. Gitu. Makanya tiap-tiap lokasi program itu berbeda materinya. Nah, sampai sejauh ini udah berdiri kurang lebih berapa tahun itu ya? Udah 4-5. Ya, kalau dari secara legal resminya 2017 itu Agustus nanti itu kita udah 4 tahun. Oke. Agustus nanti. Nah, sejauh ini anak-anak yang tergabung ke dalam Yayasan Sumatera Volunteer udah berapa banyak gitu? Ini sekarang yang udah ada aja Kak yang masih ikut itu lebih kurang 200-an anak dari 4 lokasi program. Kalau misalkan yang sebelumnya, karena ada juga kan yang kelas 4 mereka belajar sama kita, sekarang mereka udah SMP, jadi mereka nggak ikut lagi. Nah, itu saya bisa bilang lebih dari 500-an itu dari 2017-an. Tapi kalau dari 2014, bahkan ada kemarin itu dia ngechat saya di Instagram. Saya nggak tahu karena mukanya udah beda. Ternyata dia anak yang saya ajar dulu 7 tahun lalu gitu loh. Nah, jadi bisa dibilang ya lebih dari 800-an. Nah, kemudian mereka ikut bergabung ke Sumatera Volunteer, bayar gratis? Ya, itu seluruh anak-anak yang ikut dengan program kita itu gratis Kak. Jadi anak-anak ini cuman karena gini juga Kak, sebelum program ini kita laksanakan, misalkan untuk tahun ini nih, nah kita coba komunikasi dengan masyarakat desanya, kita coba komunikasi dengan kepala jorong atau kepala dusun. Nah, nanti orang-orang untuk yang anaknya yang ingin ikut belajar sama kita, mereka ada registrationnya juga, ada pendaftarannya juga. Nah, di sana itu kita jelasin sama orang tua. Kalau anak-anak ini nih, yang kalau seandainya mereka ingin gabung dengan kegiatan kita, cukup bawa badan aja gitu. Karena memang buku, alat tulis, semuanya itu kita fasilitasi. Tapi nantinya setelah mereka mendapatkan pendidikan di yayasan, kemudian setelah menamatkan itu mereka dapat sertifikat lisensi seperti itu? Ada juga Kak. Ada. Nah, cuman itu sifatnya lebih kondisional. Ada beberapa adik-adik yang misalnya dari SD mereka pengen ikut di SMP yang cukup populer. Nah, kadang butuh itu. Nah, itu bisa kita siapin juga. Sejauh ini sudah kurang lebih 500-an anak yang ikut bergabung ke Sumatera Yayasan. Kemudian mereka juga bayar secara gratis begitu. Nah, kalau untuk biaya operasional keseharian dalam pengembangan yayasan itu, apakah dari ada donatur utamanya yang ikut membantu atau bagaimana ceritanya? Iya Kak. Jadi kayak saya bilang tadi, dalam 1000 hari itu kayak benar-benar jadi pondasi buat saya gitu loh. Karena dari 1000 hari itu saya tahu untuk saya melakukan suatu kegiatan itu pasti ada cost-nya gitu loh. Nah, jadi pas ini sudah kita jadikan dalam wadah yayasan secara resmi, kita coba dari kitanya dulu. Kayak beberapa kepengurusan pendiri saya, terus ada yang di bendahara, sekretaris, dari kita-kitanya. Dan kebetulan memang orang-orang yang bergabung di yayasan ini mereka punya pekerjaan tetap juga. Jadi pertama dari kita, terus yang kedua ada juga nih teman-teman yang inisiatif, karena kita nggak pernah, kita sekalipun nggak pernah untuk bikin kegiatan itu ajukan proposal. Karena kita gimana ya? Karena kita mikir kita anak muda nih, jadi anak muda akan lebih bagus kalau misalkan kita dapetin duit tapi dari usaha kita sendiri gitu loh. Nggak nggak cuman
no effort gitu, cuma minta. Jadi beberapa teman tadi itu mereka coba bikin penggalangan dana, ada juga yang nanti digunakan untuk suatu kegiatan. Contohnya ada waktu itu kita sempat renovasi tempat belajar, itu memang kita butuh cukup banyak waktu itu, dan itu dari teman-teman. Nah di luar itu kita mikir kan Kak, kalau nggak mungkin orang bakalan ngasih terus gitu. Jadi donatur tetap kita nggak ada. Mungkin donatur tetap bahasanya ya kita yang di pengurus ini nih. Nah terus ya kita mikir nggak mungkin nih kalau kita bakalan minta atau orang bakalan nyumbang terus ke kita. Akan lebih bagus kalau misalkan kita nyiptain sesuatu nih. Nah baru dah waktu itu kita ada bikin sedotan Kak. Ada bikin sedotan yang awalnya itu bagian dari program pendidikan lingkungan. Oke. Nah, karena saya mikir gitu juga nih. Untuk ngajakin orang nggak buang sampah sembarangan atau cobalah kurangi pemakaian plastik yang lain. Kalau saya pribadi agak kurang mungkin saya nyebutnya cara yang bagus saya untuk minta orang itu berubah bukan dengan saya ngomong ke mereka, tapi lebih ke show saya sebagai contohnya dari diri sendiri gitu. Benar. Ya? Jadi karena itu sesuai dengan budaya kita, segan kayak gitu. Kalau misalnya dikasih tahu, kamu jangan sembarangan buang sampah yang lain. Nanti banyak yang nerima itu bukan justru bakalan berubah, enggak, tapi lebih ke ngapain sih dia nyuruh gue gini bla bla, bisa aja kayak gitu. Nah jadi memang awalnya kita pakai sedotan bambu dalam konteks kita coba mengurangi. Nah itu masing-masing relawan dapat sedotan bambu. Ternyata pas kita coba kampanyekan, banyak yang suka juga. Sampai pada akhirnya mereka bilang, Sen, bisa nggak kita beli itu? Nah dari karena banyaknya permintaan, kita discuss sama pengurus, wah kayak ini bisa nih, yang kita coba lebih luaskan lagi. Di saat yang sama kita mengkampanyekan, di saat yang sama ini juga bisa ngebantu kita mengcover seluruh operasional cost kita. Nah dari sana baru kita coba seriusin. Kita coba banyak juga eksperimen sebelumnya karena kita memang belum pernah bikin itu. Kita cuman belajar dari YouTube. Nah terus juga sharing dengan beberapa teman yang memang udah bergerak di bidang itu. Nah akhirnya itu kita coba bikin sedotan bambu, dan terakhir itu kita kirimkan ke Belanda. Dan syukur alhamdulillahnya kita juga dibantu sama teman-teman di Belanda untuk memasarkan produk itu sendiri. Jadi hal-hal itu yang akhirnya menjadi kalau saya nyebut ini mungkin tulang punggung dari pergerakan kita di yayasan. Gitu. Oke. Dari pemuda pelopor bidang pendidikan, kemudian juga ikut nimbrung ke sektor ekonomi kreatif ya. Yeah. Tadi produknya sudah tercetuskan, itu sedotan dari bambu. Iya, sedotan dari bambu. Selain sedotan dari bambu, mungkin ada produk yang lain nggak yang sudah diciptakan oleh Yayasan Sumatera Volunteer ini? Iya Kak. Jadi sebelum itu eksposnya cukup bagus waktu itu kayak 2019 itu kayak menurut saya 2019 itu puncaknya dari ekspos produk kita dan gerakan kita. Jadi dari sana karena saya sempat putar-putar juga, saya ngeliat nih banyak sebenarnya sumber daya alam kita yang bisa diolah, dan orang atau SDM-nya yang bakal ngolah ini banyak juga sebenarnya. Cuman kadang ada beberapa keterbatasan, apakah itu dari sarana prasarana atau itu dari segi bagaimana pola memasarkannya. Jadi 2019 kita mikir kayaknya untuk kita yayasannya udah mungkin kita coba sekarang lebih ke memberdayakan yang lain. Jadi kita coba menjembatani, mungkin bahasa seperti itu, menjembatani kreativitas teman-teman anak-anak muda lainnya dalam menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan, yang lebih sustainable. Jadi salah satu itu ada kawan-kawan di Bottom Craft. Ini sekelompok kawan-kawan pemuda di Jorong Piliang, Nagari Limau Kaum, yang teman-teman ini ternyata udah ngelakuin itu udah lama juga gitu loh, tapi sempat terhenti karena beberapa kendala. Jadi pas saya ketemu dengan Dario yang sebagai foundernya, beliau cerita kendalanya di sini segala macam, dan karena kita punya mungkin kita pernah melakukan itu juga, jadi kita coba udah kita bantu Dario dan teman-teman di Bottom Craft. Makanya untuk pemberdayaan kita tadi itu lebih ke kita coba kasih ide, konsep baru, terus juga untuk quality controlnya, dan yang terakhir
memasarkannya ini. Karena ini saya lihat di daerah kita banyak juga sebenarnya produk-produk yang ramah lingkungan, diciptakan oleh ibu-ibu, bapak kita, tetangga. Tapi kadang kendalanya itu di marketnya gitu lah. Oke, ya, gitu ya, kan. benar. Tadi Kak Ros dengar itu produk-produknya banyak ditawarkan ke Belanda, terus banyak juga kerjasama dengan mahasiswa Belanda. Nah ini ada apa dengan Belanda ini dari tadi Belanda mulu gitu? Mungkin ada sesuatu? Iya. Ikatan emosional dengan Belanda? Iya, jadi Belanda itu waktu saya masih di Bali. Nah kebetulan memang banyak hal-hal baru yang saya diajarin sama teman-teman. Memang sahabat dekat saya waktu itu, dia orang Belanda, dan dia ini nih yang banyak buka kesempatan untuk saya. Jadi salah satunya dulu ada namanya Young Professional Internship, itu bagaimana kita bisa memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa dari Belanda untuk magang di beberapa perusahaan di Bali. Nah, dari ruang itu, yang pertama itu, saya punya banyak kenalan. Nah, jadi orang-orang yang berurusan dengan kita sekarang, yang di yayasannya atau di ekonomi kreatif kita, itu teman-teman lama dulu, waktu saya masih di Bali gitu. Jadi ditambah, kebetulan adik kandung saya, dia nikah juga sama teman dekat saya. Dan kebetulan dia ini orang Belanda. Nah, jadi ya bisa saya bilang mostly itu memang teman-teman dari Belanda sana. Oke. Nah, Kak Ros juga pengen tahu nih Husein, ya, apa sih pendekatan, bagaimana sih pendekatan Husein untuk menarik minat generasi muda ini untuk berkreasi di sektor ekonomi kreatif seperti itu? Oke, jadi kalau pendekatan dari saya, Kak, saya coba 3 tahun pertama itu banyak orang yang menginspirasi saya sampai saya punya pemikiran kayak gini. Orang Minang atau kita ini banyak menerapkan prinsip mencalik tuah kanan manang, mencalik contoh kanan sudah, dan menyiang detinan tumbuh. Artinya orang bakalan ikut bergerak juga di saat sudah ada yang bisa dilihat gitu loh, di saat ada yang sudah bisa dibuktikan. Nah, jadi untuk itu saya coba diri saya dulu nih. Nah, karena saya yakin setelah saya melakukan, banyak juga teman-teman yang yang pertama mereka udah pasti percaya, karena saya udah ngeliatin nih yang sudah saya ada bukti ini. Fisiknya ya? Benar. Dan juga di saat misalkan ada teman-teman yang punya kendala atau mentok atau gimana, karena kita udah punya pengalaman di sana, jadi kita bisa ngasih solusi yang mudah-mudahan bisa memecahkan masalah teman-teman ini gitu loh. Jadi kalau saya juga selalu percaya banyak anak-anak muda, khususnya kita di Sumatera Barat, yang kreatif, yang cukup semangat juga. Tapi kadang memang ada beberapa kendala, apakah itu sarana prasarana, apakah itu marketnya, dan ini persoalan menurut saya di saat apa yang sudah kita lakukan itu dan kita kasih contoh ke teman-teman, setidaknya bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman gitu loh. Kalau ngelakuin seperti ini nggak kayak ngebalik telapak tangan aja gitu loh. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Butuh tapi proses, setidaknya benar butuh proses. Tapi setidaknya adalah orang yang udah bisa atau at least udah mampu untuk sustain, dan teman-teman yang lain pasti bisa juga gitu loh. Tapi kayak gitu, Kak. Saya percaya teman-teman itu bisa, dan sekarang lebih bagaimana teman-teman ini bisa lebih terpacu aja gitu. Dan ya itu saya coba dari saya dulu. Gitu. Dan sejauh ini sudah berapa produk ini yang sudah dibikin oleh Yayasan Sumatera Volunteer itu? Iya, Kak. Kalau yang sudah dipasarkan di sektor ekonomi kreatif. Kalau yang dari yayasannya kita bikin sedotan bambu. Nah, terus juga ada gantungan kunci. Terus juga ada sendok kita bikin di awal dulu. Nah, tapi seperti yang saya bilang ke Kakak tadi, 2019 saya juga banyak ketemu dengan beberapa pengrajin, teman-teman yang kreatif, dan di sana kita coba memberdayakan teman-teman ini. Nah, salah satunya ada TL namanya, atau Semagi Handmade. Beliau udah bikin ini, Kak, yang batok untuk kewadaun itu. Nah, beliau cukup banyak itu, dan tapi nggak ini nggak untuk digital marketingnya belum gitu loh. Nah, jadi waktu itu kita coba ngasih ide baru nih. Ada satunya tuh ada ini, Kak. Ini ada beberapa produk
Nah, kayak sendok ini, waktu itu kita coba bikin sendiri. Ya, dan itu bahannya dari ini dari bambu juga. Bambu juga. Nah, ini dari bambu juga. Oke. Dan setelah kita bikin, nah kita mikir, wah kayaknya ETL tadi, beliau juga bisa bikin kayak gini nih. Nah, akhirnya kita datang ke sana, kita liatin ke beliau. Nah, Teh bisa bikin kayak gini nggak? Jadi apa namanya? Karena kita punya program lain juga Kak ya. Jadi biar lebih kita juga bisa fokus ke yang lain dan ET ini bisa ada penghasilan juga. Nah, kita coba berdayakan itu. Nah, terus ada juga ini dari teman-teman kita yang di Bottom Craft itu. Dan ini kayak saya bilang tadi, teman-teman ini ternyata udah bikin ini udah lama gitu loh. Oke. Nah, mungkin lebih ke bagaimana pola memasarkannya. Nah, itu kita coba fasilitasi teman-teman. Nah, terus ini apa namanya, tote bag. Di tote bag ini sendiri memakai songket. Ini songket yang pengrajinnya itu di Lumindai, kota Sawalunto. Lumindai. Nah, jadi waktu itu kepikiran aja, ini kan tahun lalu. Jadi pas pandemi orang nggak banyak pakai ini karena acara-acara nggak dibolehin kan. Nah, jadi gimana songketnya bisa tetap dijual tapi dengan harga murah. Nah, salah satunya mungkin diaplikasikan ke tas kayak gitu. Nah, terus juga ada kayak gini. Ini kantong tas Mansiang. Ini dari pengrajin di situ juga. Kantong apa namanya? Sorry, di Suliki. Kantong apa namanya? Tas Mansiang. Tas Mansiang. Ya, Mansiang. Mansiang. Ini yang lain lagi. Ini tas daun Mansiang atau daun pandan yang dibuat oleh pengrajin dari Suliki. Nah, ini kita pakai untuk tempat sedotan bambu. Nah, ini biasanya untuk paket komplit. Jadi dalamnya itu ada sedotan bambu, ada sendok dan garpu. Nah, terus ada pembersihnya juga, ada sumpit juga. Ya. Nah, ini juga kita pasarkan ke Belanda. Nah, terus juga ada kaos. Nah, ini kita kerjasama dengan ada teman anak muda juga, anak Kabupaten Tanah Datar juga. Ya, Tanah Datar juga. Beliau bikin kaos. Nah, jadi kita coba bikin kaos yang ada unsur etniknya. Nah, salah satunya yang di sini. Ukiran. Ya, ini ukiran kalau paku. Benar. Jadi artinya kita coba gimana budaya ini bisa kita bawa ke ranah fashion gitu. Dan itu bisa bisa dijual juga gitu loh. Nah, itu terus ini juga masih sama dari teman-teman Bottom Craft untuk phone holder atau tatakan HP. Nah, jadi inilah kalau yang yayasan bikin sendiri itu lebih ke sedotan bambunya. Sedotan bambu ini yang memang ini kita kasih kantong batik. Terus juga di dalam paket ini ada pembersihnya, terus ada gantungan kunci. Yang gantungan kunci ini sendiri, ini motifnya rangkiang. Benar. Ini dibuat dari batok kelapa. Ini dibuat juga sama pengrajin lokal. Ini pembersihnya dan ini sedotannya. Jadi sedotannya kita untuk ukuran besar dan ukuran kecil. Nah, terus juga kita kasih untuk branding kita, itu Sumatra Straw. Dan ini kita aplikasin nggak pakai tinta, tapi pakai stempel bakar. Karena biar memang aman untuk dipakai gitu. Jadi ya inilah produk yang kita pasarkan. Sejauh ini kayak sedotan, sendok, sama gelas ini juga udah pernah dipakai buat makan nggak? Mungkin udah dipasarkan ke restoran, begitu rumah makan. Ya, kalau untuk sedotan bambu itu udah. Kalau kita di Sumatera Barat itu ada di Bed and Arrow, Silver Shop, dan juga di Awera Resort Mentawai pernah pakai produk kita untuk sedotan bambu. Terus teman-teman yang di Jakarta dan Bali ada. Nah, kalau untuk kayak Bottom Craft ini sebenarnya baru dipasarkan gitu lah. Sudah dipasarkan kemana aja? Kalau saat ini masih di Batu Sangkar aja. Karena ada beberapa hal yang mesti kita kasih ide tambahannya gitu loh, biar lebih cantik dan orang suka. Gitu. Biasa. Nah, di sana ini merupakan hasil kerajinan sektor ekonomi kreatif pemuda-pemudinya generasi Tanah Datar. Luar biasa sekali. Ada tambahan ini Kak. Ada tambahannya. Sorry saya potong Kak. Jadi dalam produk ini yang tertulis di kaosnya, we rise by lifting orders. Jadi maksudnya ini
kita maju dengan mengangkat orang lain. Jadi inilah konsep yang kita jalankan untuk produk ini. Benar. Jadi kita percaya di saat kita memberdayakan orang lain, yang sebenarnya maju itu bukan kita aja, tapi mereka juga gitu loh. Jadi juga ikutan. Makanya orang bilang sekarang memang momennya untuk berkolaborasi gitu loh, bukan berkompetisi ya. Apalagi kalau kita cerita sektor kreatif, nggak bisa single fighter itu. Nggak bisa sendiri ya. Bener-bener. Oke. Gitu Kak. Nah, sejauh ini ada nggak suka duka Usen dan kawan-kawan dalam merintis yayasan, kemudian juga sekarang lagi bergerak di usaha sektor ekonomi kreatif ini? Ya, Kak. Kalau untuk bergerak di yayasan, mungkin di awal-awal dulu ada kayak misalkan kenapa gratis, kenapa nggak bayar aja, apalagi kalau saya pulang dari Bali, saya punya pekerjaan yang lumayan, bodoh lah Usen udah bagus di Bali, kenapa mau pulang, mau ini segala macam. Tapi menurut saya sih ya setiap orang bebas berpendapat dan saya menghargai itu karena saya cuma fokus ke diri saya aja gitu loh. Selagi saya nggak melanggar hukum, saya nggak melanggar norma adat, norma agama, ya just keep going gitu Kak. Dan kalau untuk yang produk-produk ini ya sama kayak sedotan ini, pas kita lagi proses ditanya sama tetangga, ya Usen kamu bikin apaan? Saya bilang ini bikin sedotan. Nah dia bilang, oh kirain buat main anak-anak gitu. Nah waktu itu saya coba jelasin, cuman saya karena mungkin belum pernah lihat, jadi mungkin hal aneh. Tapi saya waktu itu sempat dari Global TV waktu itu, saya lagi duduk sama teman-teman di warung. Nah pas kita duduk itu ternyata ada tayangan nih dari Global TV, pas mereka ngeliput tentang sedotan bambu. Nah orang di warung itu melihat semua, oh ternyata ini yang kamu kerjain kemarin. Oh juga udah pernah diliput oleh Global ya? Pernah. Dulu Husen juga pernah di Jakarta kan? Pernah Kak. Ya itu bekerja di Jakarta atau? Ya saya sempat kerja di Jakarta setelah orang tua pindah. Kalau dulu orang tua pas pindah itu punya rumah makan Padang, khas lah ya kita orang Minang. Jadi saya sempat bantu orang tua, terus saya juga sempat di Bank BCA, tapi saya di back office. Nah cuman ya kayaknya saya nggak cocok dengan iklim passionnya nggak di sana ya. Saya lebih suka aja ya kita di akar rumput. Oke. Kalau untuk bahan baku dari produk-produk ini seperti ini, apakah di Kabupaten Tanah Datar tersedia cukup banyak untuk kelangsungannya ke depan untuk meneruskan produk ini? Iya Kak, jadi untuk bahan baku ya SDA yang kita pakai ini bisa saya bilang melimpah Kak. Melimpah dalam artian ya kayak bambu itu tiap kampung itu pasti punya bambu, dan juga kayak mansiang ini karena ini tumbuhnya di daerah rawa, ini cukup banyak juga. Jadi saya bisa bilang banyak SDA yang ada di daerah kita itu yang bisa diolah, yang pada akhirnya bisa menjadi suatu produk kreatif, yang nanti produk kreatif ini kita nggak cuma melestarikan sumber daya alam ini aja, tapi juga bisa memberikan dampak secara finansial bagi orang-orang yang ngelakuin produk kreatif ini. Jadi saya bisa bilang SDA-nya melimpah. Iya. Oke. Nah sejauh ini bentuk dukungan dari pemerintah sendiri untuk usaha yang Usen gelutin selama ini seperti apa? Ya, kalau untuk produk kreatif untuk di Kabupaten Tanah Datar, kita bekerja sama dengan Dinas Kopindaktam. Jadi dari Dinas Kopindak pertama memasukkan kita sebagai salah satu anggota di Dekranasda. Terus selanjutnya kita sempat nyampein juga untuk produk sedotan bambu ini kita butuh ada standar hygiene. Dan untuk standar hygiene ini awalnya itu cukup struggle kita, karena kita coba ke Dinas Kesehatan ternyata belum ada untuk yang pengurusannya, sampai karena ini menyangkut tentang makanan. Terus juga ke BP POM enggak juga karena ini bukan bahan makanan. Sampai akhirnya Dinas Kopindaktam coba jalin komunikasi dengan yang ada di pusat. Nah salah satunya sekarang sedotan bambu kita sudah dikirim ke IPB untuk riset labornya. Jadi itu salah satu bentuk kerjasama kita dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah membantu untuk ya apa nih yang jadi kendala, dan di sana pemerintah daerah hadir. Nah untuk tapi itu di Kabupaten Tanah Datar Kak. Nah kalau untuk di provinsi sendiri ya dengan masuknya saya sebagai salah satu dari tim 8. Dan ini ceritanya juga cukup cukup menarik karena saya awal itu dikabarin sama Liza yang Desa Wisata Kubu Gadang. Nah Liza bilang, Usen sekarang kita udah ada 7 orang dan saya merekomendasikan Usen untuk gabung di tim ini. Saya tanya sama Liza,
Kalau 8 orang, 7 orang udah, selain Liza 6 orang lagi siapa? Nah, Liza jelasin ke saya. Dan di sana saya kayak kaget gitu loh. Wah, ternyata saya ketemu sama abang-abang saya nih. Dalam artian ini bakalan jadi apa ya? Kalau saya anggapnya rumah gitu loh. Iya, iya. Karena kita berada di vibe yang sama dan udah saya ini punya segudang pengalaman juga yang saya yakini untuk di daerah beliau lebih apa ya? Jadi kayak panutan juga buat saya gitu loh. Okay. Nah, makanya pas habis itu saya dihubungin sama Pak Kadis. Saya bilang sama Pak Kadis, wah saya malah terima kasih banyak Pak, karena Bapak udah nyediain rumah nih untuk saya, untuk gali belajar banyak dari abang-abang saya, dan juga ini udah otomatis menambah koneksi dan relasi kita gitu loh. Yeah, yeah. Jadi ya saya bisa bilang saya udah nggak sabar untuk mulai gerakan gitu loh di tim 8. Kira-kira untuk ke depan apa nih rencana yang akan dilakukan oleh tim 8 untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif? Ya, sejauh ini karena saya juga baru bergabung, beberapa informasi dari udah saya dan Liza, yang pasti kita punya semacam goal bersama tentang ya pasti bagaimana kita bisa memberdayakan potensi-potensi yang ada di daerah kita ini dalam ranah kepariwisataan. Dan baik lagi, pariwisata itu cukup kompleks. Kita nggak cerita tentang alam atau yang lain aja, tapi ada ya salah satunya ini sebagai faktor pendukung industri pariwisata. Dan saya yakin nanti karena saya belum kumpul sama abang-abang dan Liza, nanti mudah-mudahan di saat saya udah kumpul bareng, banyak hal yang bisa benar-benar kita aplikasiin, dan tentunya kita bisa kalau saya anggapnya ini udah jadi tanggung jawab gitu loh. Utang kita adalah membayar tanggung jawab itu atau membayar kepercayaan itu dari tentunya dari Pak Kadis. Oke. Begitu. Oke. Nah, harapan Husein sendiri nih untuk kedepannya di sektor ekonomi kreatif dan kepariwisataan Sumatera Barat ini seperti apa? Jika kalau harapan saya pribadi saya ingin membagi pengalaman atau apa yang saya ketahui ke orang lain, khususnya kepada para pelaku ekonomi kreatif. Dan kalau dari sisi yayasan, kita ingin yayasan lebih banyak membantu para pelaku juga melalui ruangnya yayasan sendiri, kayak pengadaan alat atau untuk digital marketingnya, branding produk. Nah, kalau untuk di tim 8, ya sekarang saya bisa bilang saya bisa ketemu dengan lebih banyak lagi ruangnya, dan ya saya yakin harapan saya sih sederhana aja, Kak. Harapannya adalah bagaimana saya bisa memberitahu atau sharing apa yang bisa saya bagi sesuai dengan pengalaman saya, yang nantinya produk-produk ini dia nggak ada di pasar konvensional aja, nggak ada di pasar, nggak ada di galeri sini aja gitu loh, tapi benar-benar ada di beberapa daerah di Indonesia dan tentunya di pasar global. Ya, benar. Karena kalau saya pribadi, saya lebih banyak sama teman-teman yang di luar, dan saya yakin dari apa yang sudah kita lakuin bakalan banyak lagi produk-produk yang dia udah bisa dipakai di luar sana gitu loh. Iya, gitu, benar. Oke, luar biasa sekali Mautalamak kita pada sore hari ini dengan Muhammad Husein, seorang pemuda yang bersemangat sekali. Salah satu bukti dengan semangatnya Husein, maka terciptalah suatu yayasan dan juga ikut menggerakkan generasi untuk berkiprah dan berkreasi di bidang ekonomi kreatif. Oke, sebelum Kak Ros pamit, ada titipan kenang-kenangan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Thank you banget. Terima ya, Husein. Terima kasih banyak. Oke. Baik, dan sanak pariwisata, demikian tadi Mautalamak Kak Ros dengan Muhammad Husein, seorang founder Yayasan Sumatra Volunteer dan juga bergerak di sektor ekonomi kreatif. Luar biasa sekali dengan semangat dan kerja kerasnya Husein menjadikan Husein seperti yang sekarang ini. Saatnya Kak Ros dan Husein pamit dulu dari hadapan sanak semuanya. Sampai jumpa di edisi Malapak berikutnya, tentunya dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya yang tak kalah menarik akan kita hadirkan buat sanak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam Piti Masuk.